Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Maaf Bu Bidan, saya buka masker dulu ya. Jadi begini Bu Bidan, saya sudah dari dokter. Terus kata dokter saya sudah hamil 8 minggu. Tapi saya rasa mual muntah terus. Itu gimana ya Bu Bidan? Oh iya Bu, kalau begitu saya ambil data dulu boleh ya Bu? Saya Bidan Anissa. Di sini saya mau periksa satu tuh, yaitu saya mau periksa dari kepala, dari rambut ibu sampai kaki. Untuk itu kalau memang ada ibu yang merasa tidak nyaman, boleh. Jadi baik Ibu, jadi keluhan Ibu saat ini adalah mual muntah dari sejak 3 sampai 4 hari. Terus tidak nafsu makan lagi. Iya. Ya baik Ibu, jadi mual muntah ini dia biasanya terjadi pada awal kehamilan dan itu memang normal ya, karena dimana pada awal kehamilan itu terjadinya peningkatan estrogen yang memicunya adanya keasaman lambung. Terus kalau Ibu memang sering mual muntahnya di pagi hari, berarti antara jarak makan malam sama makan pagi Ibu itu terlalu panjang, sehingga memicunya perut kosong dan keasaman lambungnya meningkat, dan itu yang membuat Ibu merasa mual. Terus yang kedua, ada hormon lain yang menjelaskan bahwa mual muntah itu terjadi karena hormon HCG. Hormon HCG itu adalah hormon plasenta, yang dia dari plasenta atau ari-ari. Iya. Hormon itu dia dipicu di dalam perubahan tubuh ibu sehingga terjadinya mual muntah seperti itu. Dan ketika hormon ini dia berada di dalam plasenta, di mana plasenta itu dia membuat sirkulasi dan pemberi makanan itu pada AD, dan dia akan tumbuh maksimal di sekitar usia kehamilan 12 sampai 16 minggu. Pada saat sekitar usia 12 sampai 16 minggu ini, ibu akan berhenti terjadinya mual muntah. Jadi keluhan ini akan berhenti. Jadi pada saat awal kehamilan faktor gejalanya itu memang normal ya Ibu. Kecuali lebih dari 12 sampai 16 minggu itu baru kita boleh pertanyakan kembali dan screening kembali faktor penyebabnya. Seperti itu. Terus yang kedua, saya kasih vitamin, dimana ini ada vitamin B6 sama B12 yang untuk
yang untuk membantu mengatasi mual muntahnya ibu. Iya. Terus ibu tidak boleh tidak makan, ibu harus makan, tapi dengan porsi sedikit tapi sering. Dengan porsi begitu, ibu bisa menambah nutrisi juga pada bayi, karena bayi pada awal kehamilan ini dia sangat butuh untuk nutrisi, untuk perkembangannya. Kalau ibu tidak makan berarti adik juga tidak dapat kebutuhan nutrisinya gitu. Iya. Jadi harus makan ya bu, walaupun dia harus cuma 2-3 sendok per jam juga tidak apa-apa. Yang penting ibu ada makan dengan porsi sedikit tapi sering, seperti itu ya. Terus harus juga minum air putih ya. Iya. Air putihnya 8 sampai 10 gelas per hari. Iya. Terus di sini juga ada buku yang menjelaskan pola-pola makan dan porsi-porsi ibu hamil pada trimester 1, trimester 2 dan trimester 3. Iya. Jadi ibu boleh baca. Dan di sini saya sudah melakukan pemeriksaan kehamilan. Kalau memang ada yang ibu rasa sudah saya lakukan, boleh dicentang ya. Dicentang semua yang saya lakukan seperti tadi. Terus ini ibu bisa baca juga yang harus dihindari selama ibu hamil. Terus perawatan sehari-hari seperti apa, menjaga kebersihan diri, terus makan beragam makanan yang berproporsional gizi seimbang. Terus di sini juga sudah jelas takaran-takaran yang harus ibu makan selama hamil trimester awal. Sudah ada jelas sini. Terus jadi obat ini saya kasih minumnya 2 kali 1 ya. Oh, iya. Saya juga kasih tablet tambah darah, tapi tablet tambah darahnya tidak boleh diminum dulu. Diminum ketika mual muntahnya sudah berhenti. Oh, iya. Jadi saya kasih memang saja ya. Iya. Kalau memang sudah berhenti, boleh ibu minum. Karena minumnya ini 1 kali 1. 1 kali 1 di malam hari sesudah makan sebelum tidur. Kalau Ya. obat ini gimana? Ibu, ini minumnya pagi sama malam. Pagi sama malam bersamaan ya. Iya. Paginya 2, malamnya 2, itu sesudah makan. Tapi ini tidak boleh minum kalau masih mual muntah. Ini diminum kalau sudah berhenti. Baik. Karena efek sampingnya juga bisa memicu terjadinya mual. Kayak gitu. Jadi kalau memang ibu rasa mual muntahnya sudah berkurang, ibu boleh mulai minum tablet tambah darah. Tapi ini harus dihabiskan ya. Iya. Obat 2 ini harus dihabiskan. Oke, seperti itu sekiranya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada lagi Bu Bidan. Tidak ada. Oke, baik. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kalau memang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Iya. Nanti tanggal baliknya tanggal 16 Desember ya. Oh, baik. 16 Desember, karena ini hari tanggal 18 November, baliknya tanggal 16 Desember untuk saya pemeriksaan kunjungan ulang. Ya, seperti itu. Karena di sini saya akan tetap kontrol tiap bulan ibu. Kalau memang pada saat tanggal balik terus ada keluhan, sebelum tanggal baliknya, ibu boleh datang ke sini kapan saja. Kayak gitu ya. Oke. Ini ibu buku sama obatnya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Bidan. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Bidan atas penjelasannya. Saya pulang dulu ya. Sama-sama ibu. Hati-hati di jalan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Bidan. Iya.